Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Arab mudah bersama Kang Azki. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isim nakirah dan isim ma'arifah. Di dalam bahasa Inggris, isim nakirah disebut dengan undefinitive word, yang artinya kata yang belum terdefinisi. Sedangkan isim ma'rifah disebut dengan definitive word, yang artinya kata yang sudah terdefinisi. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh-contoh dari isim nakirah dan juga contoh-contoh isim yang termasuk pada isim ma'rifah. Isim nakirah adalah isim yang diakhiri dengan tanwin. Sedangkan contoh isim ma'rifah yang pertama adalah isim yang diawali dengan alif lam. Isim nakirah kita beri contoh dengan kata kitabun. Sedangkan contoh isim ma'rifah yang pertama kita berikan contoh dengan kata al-kitabu. Sekilas, kedua kata ini terlihat mirip, padahal makna yang dimiliki kedua kata tersebut berbeda. Pada isim nakirah, kitabun dimaknai dengan a book, sedangkan pada isim ma'rifah, al-kitabu dimaknai dengan the book. Di sini dapat kita lihat perbedaan makna dari penggunaan artikel kata pada bahasa Inggris, sehingga hal tersebut menunjukkan perbedaan makna antara kitabun dan al-kitabu. Kitabun dengan makna a book memiliki makna yang masih umum, sedangkan al-kitabu memiliki makna the book yang maknanya sudah khusus. Jadi kitabun maknanya sebuah buku, namun bukunya itu masih umum, bisa buku apa saja. Sedangkan al-kitabu bermakna sebuah buku, namun bukunya sudah khusus, sudah dibatasi atau sudah ditentukan oleh mutakallim atau katib. Jadi di sini kita bisa lihat jika isim nakirah hanya mempunyai contoh satu, sedangkan isim ma'rifah memiliki contoh lebih dari satu. Selanjutnya, kita akan membahas contoh kedua dari isim ma'rifah, yaitu isim alam, yang maknanya nama-nama. Contoh dari isim alam sangatlah gampang, baik nama-nama orang, nama-nama tempat, maupun nama-nama wilayah itu termasuk ke dalam isim alam. Misal, nama orang Ibrahim, Ismail, Ricardo, Carlos, Fatimah, Aisyah, dan sebagainya. Nama-nama wilayah Jakarta, Bandung, Indonesia, Malaysia, Amerika, dan sebagainya. Selanjutnya, contoh ketiga dari isim ma'rifah adalah isim isyarah, yang artinya kata tunjuk. Kata tunjuk terbagi menjadi dua, kata tunjuk dekat dan kata tunjuk jauh. Kata tunjuk dekat menggunakan kata ini, sedangkan kata tunjuk jauh menggunakan kata itu. Kata tunjuk dekat dan kata tunjuk jauh di dalam bahasa Arab
masing-masing terbagi ke dalam dua macam, yaitu kata tunjuk dekat untuk mudzakkar dan kata tunjuk dekat untuk muannas. Kata tunjuk jauh untuk mudzakkar dan kata tunjuk jauh untuk muannas. Kata tunjuk dekat untuk mudzakkar adalah hadza, yang artinya ini. Sedangkan kata tunjuk dekat untuk muannas adalah hadhihi, yang artinya ini. Lalu kata tunjuk jauh untuk mudzakkar adalah dzalika. Sedangkan kata tunjuk jauh untuk muannas adalah tilka. Sehingga kita bisa beri contoh untuk kata tunjuk dekat mudzakkar dipadankan dengan isim mudzakkar hadza kitabun. Untuk contoh kata tunjuk muannas dipadankan dengan isim muannas hadhihi saburatun. Teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang isim dhamir, kata ganti di dalam bahasa Arab. Sebagaimana kita ketahui, isim dari segi jenis terbagi menjadi mudzakkar dan muannas. Isim dari segi jumlah terbagi kepada mufrad, mutsanna, dan jama'. Hal tersebut menyebabkan kata ganti di dalam bahasa Arab menjadi terkesan lebih banyak dibandingkan dengan bahasa lain. Kata ganti di dalam bahasa apapun terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kata ganti untuk orang pertama atau mutakallim. Lalu kata ganti untuk orang kedua atau al-mukhatab, dan yang selanjutnya kata ganti untuk orang ketiga atau al-ghaib. Di dalam tabel kita bisa perhatikan bahwa kata ganti dalam bahasa Arab diawali dengan kata ganti untuk orang ketiga, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Dilanjutkan untuk orang kedua, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Dan yang terakhir untuk orang pertama, ana dan nahnu. Dari contoh tersebut kita dapat lihat untuk orang ketiga saja bahasa Arab memiliki 6 buah kata ganti. Hal inilah yang disebabkan dengan adanya mudzakkar muannas dan juga mufrad, mutsanna, jama'. Begitu pula untuk orang kedua, kata ganti dalam bahasa Arab pun ada 6 buah. Ini pula yang disebabkan oleh adanya mudzakkar muannas dan juga mufrad, mutsanna, jama'. Dan yang terakhir untuk orang pertama tidak dipengaruhi oleh adanya mudzakkar muannas maupun mufrad, mutsanna, jama'. Yang ada hanyalah kata ganti orang pertama untuk mudzakkar maupun muannas dan untuk mufrad dan juga jama'. Teman-teman sekalian, kata ganti di dalam bahasa Arab juga terbagi menjadi 2. Ada dhamir munfasil, ada dhamir muttasil. Untuk dhamir munfasil yang baru saja kita pelajari. Sedangkan dhamir muttasil biasa digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Misalnya kita beri contoh kata kitabun ditambah dhamir muttasil. Kitabun ditambah huwa menjadi kitabuhu. Kitabun ditambah huma menjadi kitabuhuma. Kitabun ditambah hum menjadi kitabuhum. Kitabun ditambah hiya menjadi kitabuha. Kitabun ditambah huma menjadi kitabuhuma. Kitabun ditambah hunna menjadi kitabuhunna. Kitabun ditambah anta menjadi kitabuka.
kitabun, ditambah antuma menjadi kitabukuma. Kitabun ditambah antum menjadi kitabukum. Kitabun ditambah anti menjadi kitabuki. Kitabun ditambah antuma menjadi kitabukuma. Kitabun ditambah antunna menjadi kitabukunna. Kitabun ditambah ana menjadi kitabi. Dan yang terakhir, kitabun ditambah nahnu menjadi kitabuna. Kawan-kawan sekalian, dari 4 contoh isim ma'rifah yang kita pelajari baru saja, maka kita dapat simpulkan mengapa isim dengan alif lam menjadi isim ma'rifah, mengapa isim alam menjadi isim ma'rifah, mengapa isim isyarah menjadi isim ma'rifah, dan juga mengapa isim domir menjadi isim ma'rifah. Sudah barang tentu karena isim-isim tersebut memiliki definisi-definisi yang sudah khusus dan memiliki makna khusus yang telah ditentukan oleh mutakallim atau katib. Isim isyarah, setiap kata yang ditunjuk pasti sudah khusus. Isim alam, setiap nama-nama pasti sudah khusus. Isim domir, kata ganti, pasti sudah khusus. Jadi itulah mengapa keempat contoh isim ma'rifah pada kesempatan kali ini menjadi khusus. Demikian untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.